Ngomong soal mimpi, kayak William kan sering nyebut mimpi dengan mata terbuka. Ini kayak orang kurang tidur ya. Memang. Bisa dijelasin apa maksudnya sih? Aku belajar dalam proses membangun Tokopedia bahwa bermimpi setinggi langit yang dicita-citakan Bung Karno itu seperti apa sih? Ternyata ya sebenarnya sesederhana bermimpi dengan mata terbuka. Yaitu konsistensi sih. Buat saya bermimpi dengan mata terbuka itu apa yang kamu mimpikan, pikirkan, ucapkan, dan lakukan itu harus konsisten. Kalau bermimpi dengan mata tertutup itu ya kayak setiap hari kita mimpi, habis kita bangun kita udah lupa mimpinya apa gitu. Kalau kita sudah pikirin aja nih, itu berubah dari mimpi berubah menjadi rencana. Rencana kita ucapkan, rencana berubah lagi menjadi komitmen. Kalau komitmen kita lakukan, komitmen itu berubah jadi kenyataan gitu. Jadi ya udah sesederhana mimpi, pikirkan, ucapkan, lakukan, seberapa kamu bisa konsisten. Persis 7 bulan kita ya ketemu setelah di Senayan kemarin waktu GoTo menyampaikan ke publik untuk merger ya. Betul. Dan satu yang gue ingat sampai sekarang sih, if you want go fast, go alone. If you want go far, go together. Ini kan udah together 7 bulan ya, rasanya kayak lama banget. Benar. Sudah sejauh apa mergernya atau perkawinannya lah? Mana Will? Udah sejauh mana menurut lo? Iya, sebenarnya persis kemarin tanggal 14 Desember itu saya, Kevin, Andre itu tahun kemarin ya, ngumpul-ngumpul, ngobrol, nggak ada angin, nggak ada hujan sih. Terus kepikiran bahwa kalau Gojek dan Tokopedia digabungin, ini bakal jadi sesuatu gitu. Dan nggak terasa sih bulan Mei kemarin kita sudah berhasil menjadi satu perusahaan. Dan di sana kita juga mengundang teman-teman media, sempat ngobrol lama dengan Mas Inu. Iya. Terus nggak terasa juga sekarang sudah Desember lagi, akhir tahun. Dan banyak sih yang sudah terjadi ya. Jadi secara produk itu sudah terintegrasi banyak gitu ya. Masyarakat makin familiar tentang GoTo, pada antusias, pada kalau ketemu pertanyaan basic selalu kapan nih akan melantai gitu. CPO ya? Iya, jadi banyak sih hal yang sudah terjadi gitu. Jadi kita, kalau saya pribadi sih sangat bersyukur sih. Ini sebuah kesempatan yang sangat luar biasa ya, dan nggak akan saya tukar lah dengan apapun gitu. Kalau pengalaman karena kita di situasi pandemi ini memperrumit atau mempermudah sebenarnya? Mempermudah atau memperumit apa nih? Diskusinya? Bagaimana melakukan perubahan dan merger yang dilakukan dua perusahaan ini? Ini fakta yang menarik ya. Sebenarnya seluruh merger ini dilakukan bisa dibilang hampir 100% online. Jadi ketemu benar-benar fisik antara semua manajemen Tokopedia dan Gojek. Pertama kali dilakukan 2 minggu yang lalu kan? Iya, itu pun hanya 40-an orang aja ya? Iya, top 50 orang Tokopedia dan Gojek pertama kali ketemu di suatu ruangan itu benar-benar baru minggu lalu, atau 2 minggu yang lalu. Dan ya mungkin gimana ya, sulit atau enggaknya itu kita nggak pernah mikirin karena ya emang situasinya kayak gini, dan kita lihat antusiasme untuk menyatukan perusahaannya itu benar-benar ada, dan nggak pernah ada apa ya, perdebatan atau ya perdebatan ada sih tentunya, cuman nggak pernah ada konflik yang berdasarkan ego atau pengen menang sendiri. Jadi spirit kebersamaan itu ada, dan ya mau online atau offline, pandemi atau tidak sih, kayaknya emang udah pasti terjadi sih. Dan buat kita, buat gue pribadi sih, gue ngelihatnya sih sekarang untuk ke depan kerjaan itu bakal semakin banyak yang online sifatnya. Dan justru menurut gue banyak advantage-nya ya, banyak keuntungan kerja online. Tapi tentu ya meeting seperti yang terjadi 2 minggu yang lalu itu lumayan penting untuk terjadi. Mungkin nggak harus tiap hari, tapi cukup beberapa kali
sebulan atau beberapa kali setahun untuk membangun relationship-nya. Tapi ya menurut gue sih gampang-gampang aja ya. Manusia itu memang ajaib sih ya, Mas Ino. Jadi tanpa terasa ya mungkin kita udah hampir 2 tahun lamanya ya di masa pandemi gitu. Sebenarnya kami sebagai perusahaan teknologi pun ketika awal pandemi itu Gojek dan Tokopedia ini termasuk yang pertama lah, bahkan sebelum pemerintah mengumumkan ayo kita work from home, kita sudah sebelum ada kasus pertama di Indonesia gitu ya. Kita sudah duluan ya? Inilah karena memang talent yang kami miliki juga mancanegara gitu ya. Kami sudah lihat beberapa negara sudah mempraktikkan bekerja dari rumah. Jadi kami sudah coba itu terlebih dahulu untuk antisipasi lah gitu ya, belajar protokol best practice dari negara-negara yang memang sudah terkena duluan gitu ya, apa yang mereka lakukan gitu. Awalnya itu ketika kami lakukan itu pun cukup challenging bahwa bagaimana 100% tadinya kita ada interaksi bertemu fisik gitu ya. Sekarang koordinasinya 100% online, remote gitu ya, online. Dan beberapa function seperti customer care itu kan tidak biasa ya. Itu kan biasanya toolsnya segala macam itu ya perangkatnya itu infrastrukturnya itu ya sulit dilakukan dari rumah gitu. Tapi ya manusia itu bisa karena terbiasa, tapi kadang juga bisa karena terpaksa gitu. Dan yang bisa karena terpaksa itu kadang-kadang luar biasa juga gitu. Tanpa terasa bisnisnya kami pun dengan pandemi ini bisa dibilang melihat akselerasi digital secara karena terpaksa tadi. Pandemi dengan social distancing, dengan beberapa bisnis tidak boleh buka gitu ya secara offline pas PSBB maupun PPKM pastinya terdampak gitu. Dan buat Tokopedia atau GoFood misalnya itu ya bisnis-bisnis yang tidak bisa beroperasi seperti bagaimana mestinya ya mau tidak mau harus beradaptasi secara online gitu. Jadi kita juga melihat ada lonjakan dari sisi pengusaha gitu ya, UMKM sampai brand nasional itu yang onboarding selama pandemi. Dan kami pun terus belajar gitu ya, bagaimana organisasi bisa terus menghadapi krisis ini dengan baik gitu, dengan terus melayani masyarakat yang membutuhkan. Terus adanya diskusi merger ini juga nggak kebayang sih, ya karena situasi yang tadi seperti Kevin bilang, memang pandemi gitu ya, tim kita nggak pernah ketemu secara fisik. Karena sudah dilatih juga tadi selama hampir 1 tahun work from home gitu ya dijalanin aja gitu. Dan ketika mergernya penggabungan usahanya terjadi di bulan Mei itu ya kami juga cukup surprise sih. Mungkin ini penggabungan usaha paling besar di Asia Tenggara gitu ya. Tapi terjadinya itu 100% secara online. Dan ini juga ujian bahwa biasanya penggabungan usaha itu sangat sulit karena ada ego besar di sana gitu ya. Tapi di sini menunjukkan bahwa kepercayaan pihak manajemen satu sama lain, pendiri perusahaan satu sama lain, dan kesamaan visi itu bisa mengesampingkan hal-hal yang sebenarnya trivia gitu, termasuk tadi apakah harus bertemu secara fisik gitu dan seterusnya gitu. Dan sebenarnya kan sulit kan untuk misalnya kalau udah kenal lama habis itu pindah online. Mungkin ya hubungannya kan udah ada. Cuman yang bisa dibilang lebih challenging itu kalau sebenarnya nggak pernah, banyak kan tim kita yang sebenarnya nggak pernah ketemu Tiba-tiba atau bahkan mungkin pernah ketemu pun mungkin jarang lah. Mungkin gue sendiri sama William ketemu in person ya udah beberapa kali, cuman bisa dihitung jari. Bisa dihitung jari. Cuman ya gara-gara yang tadi dibilang William itu ya dari kesamaan misi dan visi. Semangat untuk membangun produk-produk yang keren nih yang bisa dibangun bersama. Kalau dua perusahaan ini ada di bawah satu payung itu benar-benar yang bisa mendorong ya percepatan diskusi, tapi juga percepatan pembangunan hubungan kepercayaan itu tadi. Apalagi cuma lewat Zoom lagi. Jadi itu buat kita sih ya pengalaman yang cukup unik dan luar biasa ya kalau dibilang. Ya ini benar merger terbesar di Asia Tenggara. Tapi mungkin bisa dibilang ini merger skala terbesar yang pernah terjadi yang hampir 100% diskusinya terjadi di Zoom.
Dan sebenarnya Di dunia mungkin ya. sebenarnya kalau dilihat benang merahnya ya, bisnisnya Gojek dan Tokopedia ini kan bisnis kepercayaan. Ya. Gojek memiliki jutaan mitra driver gitu ya, Tokopedia memiliki jutaan mitra pedagang gitu ya. Ada ratusan juta pengguna setiap bulannya. Ini sebenarnya orang-orang yang juga sehari-harinya tidak pernah bertemu secara fisik. Oke, ya. Padahal transaksinya itu lebih Besar, besar, ya. gitu ya. Sering. Lebih dari 2% ekonomi nasional Kalau nggak ada trust, terjadi gitu ya. nggak terwujud itu ya. Iya, jadi sebenarnya nggak unik-unik banget karena sejak hari pertama pun masing-masing perusahaan membangun layanan di mana manusia itu tidak perlu bertemu secara fisik, tapi bisa percaya satu sama lain. Bayangin ya, dulu mana kebayang sih kita pesan makan dari nyobain gitu ya pisang goreng setempat gitu, terus besok nyobain varian lainnya dari yang kita belum pernah datang gitu ya. Tapi sekarang dengan teknologi itu kita justru percaya satu sama lain gitu. Benar-benar. Membangun network of trust gitu ya, karena tahu kalau misalnya para pengusaha yang masuk ke platform pun kalau dia tahu bahwa dia tidak menjaga kepercayaan itu, besok dia tidak akan relevan lagi karena kalau dia dagang pisang goreng pun gitu ya, ada begitu banyak orang yang juga dagang pisang goreng. Jadi bagaimana menjaga trust, word of mouth itu sangat penting gitu. Kalau di antara kalian berdua tadi kan ada kesamaan visi dan misi yang kemudian membuat trust-nya itu terbangun ya, dan relasi merger 6-7 bulan ini menjadi lebih smooth ya terjadi. Boleh cerita kalau di Topet dan di Gojek sendiri apa yang khas dan kemudian mirip gitu yang kemudian bisa sama-sama jalan bareng? Kalau dari saya sih merasanya itu benang merah misinya itu sama sih tadi. Bisnisnya bisnis kepercayaan. Bisnis kepercayaan. Terus fundamentalnya kami itu hanya bisa berhasil dengan cara membantu orang lain menjadi lebih berhasil. Oke. Contohnya kalau di Gojek ya Gojek hanya bisa berhasil kalau mitra driver, mitra pedagangnya itu setelah bergabung merasakan income mereka naik gitu ya. Masyarakat juga ketika pesan transportasi atau makanan dan seterusnya itu juga barangnya nyampe, terus mereka sampai ke tujuan dengan selamat. Demikian juga dengan Tokopedia gitu kan. Jadi bisnisnya adalah bisnis kepercayaan, misinya misi pemberdayaan tadi. Dan ketika digabung, misinya ini bisa jadi lebih besar gitu. Dan umumnya penggabungan usaha itu mencari efisiensi, yaitu bisnis usaha yang sama bergabung dengan bisnis usaha yang sama agar terjadi konsolidasi sehingga efisiensi terjadi. Gojek dan Tokopedia ini mungkin yang pertama juga di dunia di mana bisnisnya itu tidak sama gitu, bisnisnya saling melengkapi. Buat Tokopedia, Gojek ini sangat melengkapi karena di sana ada logistik dan ada payment dan financial services. Sementara Tokopedia ini ya marketplace, pasar di mana terjadi perdagangan yang luar biasa. Tapi kalau terintegrasi dengan logistik dan pembayaran, itu inovasi-inovasi baru yang bisa dilahirkan itu lebih luar biasa. Ya memang selama ini kami juga sudah mitra gitu. Tapi dengan kekuatan penggabungan bisnis yang saling komplementer ini, kita bisa membuat prediksi modeling yang lebih akurat sehingga misalnya mitra driver itu tidak perlu menempuh perjalanan jauh, dia itu bisa di routing ke menjemput pesanan dari mitra penjual yang lokasinya dekat dengan dia, sehingga buat dia itu terjadi efisiensi, tapi waktu dia itu bisa melakukan banyak order gitu ya, jadi sehingga pendapatan dia juga bertambah. Di sisi sini drivernya menang. Merchant juga menang, pedagang juga menang karena dia tidak perlu menunggu lama gitu ya. Terus ongkos kirim yang harus dibayarkan itu lebih rendah karena lebih efisien gitu ya. Dia juga menang gitu. Customer apalagi, dia merasakan bahwa sekarang bisa pesan apapun, barangnya itu nyampenya cepat sekali ya gitu. Dan relatif biaya yang dikeluarkan juga jauh lebih rendah gitu. Jadi efisiensinya itu tidak terasa di sisi perusahaan, tapi terasa di mitra-mitra ekosistem yang kami miliki. Dan efisiensi itu kemudian membawa income mereka menjadi naik atau pengalaman mereka itu jadi jauh lebih baik gitu. Nah ini hal-hal yang kembali sebuah penggabungan yang tidak mencari efisiensi, tapi 1 tambah 1 ternyata tidak menjadi 2, bisa menjadi jauh lebih besar dari secara matematika itu tidak 1 tambah 1 menjadi 2. Gitu. Kalau dari Kevin sendiri? Benang merah yang tadi disebut William
menurut gue itu cukup unik ya di ini karena dua perusahaan ini semangatnya itu Indonesia banget. Dalam arti kalau kita lihat perkembangan bisnis dari tahun ya mungkin 80-an, 90-an bahkan mungkin awal 2000-an, teknologi itu menguntungkan perusahaan-perusahaan besar. Di mana perusahaan-perusahaan besar yang bisa berinvestasi untuk teknologinya dalam teknologi bisa menjadi besar, bisa bersaing secara domestik atau bahkan internasional. Tapi keuntungannya itu semua itu juga terkonsentrasi oleh pemilik modal di sini. Kapitalnya terkonsentrasi ya. Betul. Tapi dengan adanya perusahaan-perusahaan marketplace seperti Tokopedia dan Gojek, justru pedagang-pedagang kecil, mitra-mitra driver, mitra-mitra UMKM yang misalnya jualan pisang goreng, itu bisa dapat akses teknologi yang cukup mutakhir gitu, meskipun Ya, mungkin dia invest ya kalau. betul. Dan jadi justru di sini kalau kita lihat, kita kan sering menggunakan ukuran yang bahasa Indonesianya apa ya, nilai transaksi bruto, gross transaction value, itu total nilai dari transaksi yang terjadi di platform-platform kita. Nah, itu angkanya kan selalu fantastis, luar biasa besar. Tapi yang unik di sini adalah sebagian besar dari angka fantastis itu terdistribusi ke mitra penjual atau mitra driver atau mitra UMKM. Dan di sini justru yang kecil itu bisa bersaing dengan yang besar. Mitra-mitra UMKM misalnya di GoFood bisa bersaing dengan bisnis-bisnis franchise global misalnya. Penyedia logistik dan penyedia transportasi yang satu individu dengan motor itu bisa dapat dan orderan dan bersaing dalam skala melawan perusahaan-perusahaan yang mungkin punya aset miliaran atau triliunan rupiah. Jadi dua perusahaan ini ya saya bahkan nggak harus mengatakan ini perusahaan mana nih. Dua-duanya bisa menggunakan deskripsi yang sama. Jadi untuk penggabungan ini buat kita sih spiritnya dan bisa dibilang bisnis modelnya pun itu sangat mirip. Dan buat kita di Gojek sih ya kita ngelihatnya ini kesempatan yang luar biasa untuk membangun perusahaan yang unik di dunia, benar-benar unik di ranah teknologi dunia. Ini benar-benar satu perusahaan yang memiliki e-commerce, sistem pembayaran dan layanan finansial, dan on-demand logistics ini cuman kita doang nih. Dan ya buat kita sih ya ini kebanggaan yang unik ya, bahwa perusahaan seperti ini bisa lahir di Indonesia, dan kita mulai mungkin suatu saat punya ambisi yang jauh lebih besar juga secara global. Dan menariknya ya, walaupun ini kita melihat banyak sekali kesamaan, di hari pertama kedua perusahaan ini lahir sebenarnya berasal dari masalah yang sangat berbeda. Tokopedia lahir dari keresahan terhadap anak daerah gitu ya, yang melihat bahwa kesenjangan kesempatan itu besar sekali antara masyarakat yang tinggal di kota kecil dengan di ibu kota misalnya. Jaksel misalnya. Betul. Ya contoh lah, kampung halaman saya Gramedia dulu waktu saya kecil nggak ada gitu ya, jadi harus ke kota Medan 3 jam perjalanan untuk sekedar mengunjungi Gramedia. Dan buat saya Gramedia itu surga masa kecil saya gitu. Jadi bayangkan ketika saya merantau ke ibu kota, itu katanya ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri, saya tidak sepakat. Karena saya pantang gitu ya untuk pulang ke kampung halaman saya, karena saya tahu sekali kesempatan untuk apapun itu jauh lebih besar di ibu kota. Akses ke barang dan jasa dapat gitu ya, kesempatan untuk mengembangkan karir ataupun usaha pasti jauh lebih besar gitu. Dan Tokopedia lahir dengan misi untuk menghilangkan jurang pemisah tadi. Bagaimana kita bisa mendorong pemerataan ekonomi secara digital, yang mana mungkin terjadi karena sekarang ya bisa saja tinggal di desa, tapi ya rezeki kota, bisnisnya mendunia itu mungkin terjadi di era dunia internet.
Gojek lahir dengan masalah metropolitan gitu. Persis, macet. Macet gitu ya. Betul. Itu tidak efisiensi mungkin ya. terjadi tuh di daerah. Jadi bayangkan ya, lahirnya itu berbeda sekali gitu. Tapi dengan perbedaan yang begitu besar, ternyata ujungnya itu bertemu di satu misi yang sama. Bagaimana tadi membuat teknologi ini jadi mudah, jadi milik semua orang, sehingga tidak lagi bicara bisa kalau punya modal besar, bisa kalau punya teknologi canggih. Sekarang dengan modal relatif kecil, teknologi yang go to persembahkan gitu ya, itu jadi milik semua orang gitu. Kalau dari posisi kalian kan berdua dari berangkat yang sesuatu yang berbeda ya. Tapi kan problem yang kalian hadapin problem real ya. Dan itu kayaknya mempertemukan ya. Kalau Gojek kan tadi masalah transportasi, inefisiensi. Gue merasa banget sih tahun 2010 atau 2008 sebelum itu nyari ojek pangkalan itu ya susah banget ya. Nah itu kan kayak problem yang kemudian real dihadapi dan kemudian kalian hadir di situ dan itu kenapa kok trustnya tinggi karena gue dibantu nih sama aplikasi ini juga Tokopedia. Gojek ngerasa itu sebagai kekuatan juga awal mula menjadi startup yang hadir untuk memberi solusi ke publik itu dan publik senang. Sebenarnya bisa dibilang Gojek itu mulai karena kepercayaan. Kepercayaan bahwa tukang ojek itu sebenarnya bisa dipercaya untuk melakukan banyak hal. Dari mungkin pada saat itu kan persepsinya bisa dibilang nggak selalu positif lah ojek pangkalan. Iya, harga nembak kayak gitu-gitu. Tapi misalnya harga nembak lah. Harga nembak itu bukannya karena si tukang ojek atau ojek pangkalan itu serakah, tapi karena sebenarnya kesempatan yang ada pada saat itu nggak banyak. Mungkin sehari narik 2 kali, 3 kali, 4 mungkin. Ya kan? Tapi kalau cuma bisa narik sekian kali, ya berarti setiap penumpang ya dia harus memaksimalkan pendapatannya. Karena karena pendapatannya nggak pasti. Belum pasti. Mungkin cuma pas pagi hari, pas semua orang lagi mau jalan ke kantor, sama mungkin sore hari, pas semua orang balik dari kantor. Tapi dengan adanya Gojek, orderan itu jauh lebih banyak. Sehari penuh bisa sibuk dan bisa mendapatkan pendapatan, jadi harga bisa stabil. Tapi dulu persepsi yang mungkin nggak selalu positif tentang tukang ojek, menurut kami itu salah. Jadi awal mula perusahaan ini adalah berdasarkan, ini awal-awal kita semua tuh, Nadine, gua sendiri tuh sering naik ojek, dan kita tahu sebenarnya persepsi itu salah. Persepsi itu salah dan kita ingin membangun suatu sistem yang menunjukkan bahwa tukang ojek bisa dipercaya untuk melakukan banyak hal dan banyak hal yang mungkin bisa dikatakan sangat sangat penting, mengantar keluarga kita, mengantar barang-barang berharga kita, mengantar makanan buat kita. Jadi ini semua yang sebenarnya menjadi awal mula dari Gojek sebenarnya. Tapi insight bahwa melihat tukang ojek pangkalan itu sebenarnya bisa melakukan banyak hal, itu kan nggak banyak orang bisa melihat itu. Nah, Gojek awal-awal melihat itu dari mana? Atau riset ke tukang Gojek atau pernah jadi tukang ojek? Saya nggak pernah. Gue nggak pernah jadi tukang ojek, tapi ini berdasarkan dari interaksi aja. Kan sebenarnya kan mungkin ojek ngobrol. Iya, cuman dari dulu mungkin banyak yang sering naik ojek pasti ada ojek langganan. Pasti ada ojek langganan. Gue inget dulu kerja di daerah Mega Kuningan, ada pangkalan ojek depan, misalnya waktu itu di depan gedung Bidakara, terus pangkalan ojek di Mega Kuningan. Gue inget banget ojek-ojek langganan gue. Dan emang kalau diajak bicara, kelihatan banget Pak, ada perbedaan gitu. Kalau misalnya ngomong dengan masyarakat secara luas, ya mungkin menggunakan ojek cuma kalau pepet doang. Tapi kalau ada ojek langganan, dan ternyata banyak yang punya cerita ojek langganan ini, yang kayak ini orangnya benar-benar bisa dipercaya. Dan sebenarnya waktu itu pada saat itu kayaknya insight yang bahkan lebih level kepercayaan lebih tinggi lagi. Waktu itu Nadim kayaknya dia pernah ngirim laptop deh. Pernah nitip laptop atau ke ojek langganannya dia, terus nyampe barangnya bukannya laptopnya ditilep gitu.
Muncul ya. Iya, jadi banyak itu cerita-cerita seperti ini di banyak kalangan masyarakat, tapi mungkin nggak secara luas. Jadi itu sih. Jadi dan dari kesadaran itulah, oke, kalau kita membangun suatu sistem yang lebih baik dan tentunya penting juga untuk melakukan branding yang benar-benar kena gitu ke masyarakat. Jadi kan makanya kita yang pertama berinovasi ngasih helm dan jaket, dan itu kayak teror di jalan sih. Semua hijau kan kayak partai gitu. 2015. Nah, pas isu-isu partai juga kan itu momen-momen. Dan ini sebenarnya satu benang merah lagi yang sama ya, di mana filosofi Gojek dan Tokopedia itu dibangun seperti filosofi membangun kota. Di mana membangun kota itu kita itu percaya semua orang itu baik sampai mereka terbukti tidak baik. Jadi persis tadi yang tukang ojek yang dipahami sebagai orang yang baik. sama juga dengan para pedagang di Tokopedia. Ini orang-orang yang kita tidak tahu siapa, mereka sudah bisnis berapa lama gitu ya. Kayak bisnis e-commerce kan punya banyak model. Kalau benar-benar mau membangun kepercayaan yang paling maksimal, ya dagang sendiri saja. Kita bisa kontrol gitu ya barangnya seperti apa. Tapi dari sejak hari pertama yang kita bangun itu bukan itu. Siapa saja dimanapun dia punya kesempatan yang sama untuk berdagang gitu. Tapi sebagai consumer kan kita nggak tahu dia siapa. Bisa jadi dia ini punya track record yang buruk. Tidak masalah gitu. Di sinilah di mana kami percaya bahwa teknologi itu bisa menyaring dengan sendirinya gitu ya. Membangun kota yang baik itu ada perantauan. Setiap hari ada bisnis-bisnis baru yang lahir gitu ya. Mereka itu tidak ditanya NPWP-nya mana, KTP-nya mana. Ya semuanya punya kesempatan berusaha dulu. Kalau usahanya besar, setelah besar baru mereka masuk ke sistem yang lebih terstruktur gitu. Nah di sini juga itu konsep membangun kota yang tidak membangun tembok penghalang, tapi membangun jembatan-jembatan penghubung. Bisa membangun kota yang tembok penghalangnya tinggi, terus difilter. Yang boleh masuk ke kota ini hanya orang-orang pilihan. Kalau di kita percayanya semua orang baik sampai terbukti tidak baik. Ada proses review sistem di Tokopedia gitu ya. Kita kalau beli barang kurang puas ya. Karena dunia offline pun seperti itu ya. Ada 100 toko bakmi, semua orang punya versi toko bakmi paling favoritnya mereka masing-masing. Tapi ya kita sebenarnya bisa memberikan review sendiri-sendiri. Yang ini buat saya bintang 5, yang ini buat saya bintang 4 dan seterusnya. Dan di sini kita membuat sistem review itu kemudian menjadi transparan. Jadi biarkan bintang berbicara gitu. Dan jadi ya para mitra driver dan mitra consumer juga setelah memesan makanan, setelah memesan barang, setelah berpindah dari satu titik ke titik lain, itu memberikan review kepada counterpartnya dia gitu. Nah inilah ekosistem yang terbangun, di mana ketika kita percaya semua orang baik sampai mereka terbukti tidak baik, ternyata dunia ini penuh dengan orang baik kok. Dan sistem yang tadi dibangun kota tanpa tembok itu kan sebenarnya beresiko ya. Tapi teknologi bisa menyaring itu sebenarnya. Bisa membuat kota itu dalam tanda petik itu lebih aman meskipun open gitu. Ya, karena insentif sosialnya itu terjadi ya. Kalau misalnya ada yang punya intensi tidak baik, di Tokopedia lah katakan. Dia buka toko terus dia maksudnya menipu. Sebenarnya penipuan itu tidak akan terjadi juga karena Tokopedia kan di sini jadi jembatan penghubungnya. Masyarakat membayar pesanan barang dia, kalau barang dia belum nyampe, pembayarannya itu masih aman dijaga oleh Tokopedia. Jadi di sini udah filter pertama. Ya filter keduanya, ya tadi, kalau penjualnya pun ternyata barang kita dapatkan sesuai, tapi ternyata misalnya pelayanannya kurang ramah segala macam, kita bisa memberikan dia bintang 3 atau bintang 2. Buat mitra pedagang itu mendapatkan bintang yang rendah, itu sudah hukuman sosial untuk keberhasilan dia di esok hari gitu. Jadi semua orang itu berusaha memberikan pelayanan yang paling baik gitu. Dan ketika sistem sosial, insentif sosial dengan teknologi yang membawa transparansi itu diberikan kepada masyarakat, ya tadi kita bisa benar-benar, kalau di Tokopedia kita percaya semua orang itu harusnya tidak dinilai dari masa lalunya. Saya percaya masa lalu itu sudah tidak bisa diubah, tapi masa depan itu ada di tangan masing-masing setiap orang. Misalnya, ketika kami membuat kampanye mulai aja dulu,
kami juga membuat kampanye mulai aja lagi. Itu buat misalnya pelatihan di lapas-lapas. Ya. Karena kami percaya kalau katakanlah masyarakat yang karena satu hal kemudian harus masuk lapas, tapi mereka tidak dibina, kembali lagi ke masyarakat tidak memiliki penghasilan yang tetap, itu tidak baik buat masyarakat secara keseluruhan gitu. Dan di sini kita bisa membuat kalau sistemnya ini membuat semua orang bisa membangun rekam jejak mereka ke depan atau membangun ulang rekam jejak mereka ke depan. Kami percaya ya tadi dunia ini sebenarnya penuh dengan orang baik atau penuh dengan orang-orang yang ingin kembali menjadi orang baik. Lalu kalau gitu melihat masa lalu gimana ya? Apa yang sudah mereka lakukan, tapi itu kan berpengaruh juga untuk hari ini dan masa depan. Kalau di teknologi ya tadi transparan ya. Ya misalnya pelayanan kemarinnya kurang baik, ya transparan dia ada bintang 2, tapi hari ini bintang 3. Jadi masyarakat sebelum bertransaksi pun sebenarnya bisa melihat historinya. Gitu. Bisa juga saja bintang 2, bintang 3 itu memang karena perbedaan ekspektasi. Karena yang dilayani ini memang sultan banget gitu ya. Kayak Kevin nih, sultan. Dari posisinya untuk mendapatkan insentif tadi ya, sosial itu kan tergantung pada subjektivitas orang ya. Dan mengontrol itu menjadi lebih objektif dari jumlah komentatornya atau ada cara tertentu? Itu bagian yang penting sih sebenarnya Mas Inu, dari kan mungkin salah satu keunggulan platform-platform online ini adalah skalanya yang besar. Jadi dan di sini tentunya banyak juga sebenarnya penilaian yang mungkin kurang tepat juga. Tapi kita lihat kalau misalnya kita lihat secara konsisten ada misalnya beberapa kali berturut-turut penilaiannya mungkin kurang baik. Dan itu kan berarti pasti ada trennya dan ada sesuatu yang mungkin salah gitu di sini. Cuman ya kalau kita lihat misalnya ada satu review yang jelek tapi track record-nya panjang untuk punya pelayanan yang bagus, ya mungkin ada masalah ketidakcocokan atau salah paham gitu ya. Di situ ya kita juga sebenarnya mungkin dari Gojek pun kita dulu mungkin terlalu terlalu cepat mengambil keputusan. Misalnya cuma dapat 1 kali rating jelek, kita langsung ada sanksinya gitu. Tapi kita lihat semakin ke depan bahwa sebenarnya ya hidup tuh kompleks kan. Sebenarnya pasti mungkin ada entah hari ini lagi hujan, ada ada salah paham, salah komunikasi dengan konsumen nggak mungkin ekspektasinya salah dan akhirnya kasih rating jelek. Ya kita juga harus memfaktorkan berbagai faktor-faktor lain gitu. Mungkin kalau mitra ini sebenarnya track record rekam jejaknya panjang dan bagus, ya mungkin kali ini kita bisa mengerti juga. Jadi sekarang mungkin kita juga harus belajar cari jalan tengahnya antara mungkin sistem yang berbasis teknologi data yang mungkin dikatakan tanda kutip dingin dengan juga mungkin aspek yang lebih manusiawinya juga lah. Kayak kebijaksanaan gitu ya. Iya. Karena ya tapi poin ini mengenai bagaimana kita bisa mempercayai orang-orang, perusahaan-perusahaan yang kita nggak pernah ketemu itu ya topik yang emang apalagi dulu ya itu mungkin William juga bisa bagi cerita awal-awal, cuman awal-awal pas kita baru bangun Gojek itu pertanyaan nomor 1 orang-orang ini bisa dipercaya atau enggak, dan sebenarnya banyak banget investor yang akhirnya memutuskan untuk nggak invest di kita karena pertanyaan itu, karena persepsi bahwa mereka kan bukan karyawan, bagaimana kontrolnya, bagaimana ngontrol, gimana kalau ada masalah. Dan tentunya dengan persepsi mungkin yang nggak 100% positif tentang tukang ojek, banyak investor ya awal-awal yang sebenarnya menolak. Wah ini kayaknya bahaya nih. Tapi nyatanya ya seperti yang William bilang tadi, kebanyakan orang itu bisa dipercaya. Dan baik ternyata. Dan baik. Asal insentifnya benar, seluruh ekosistem ini sebenarnya bisa dijaga. Ada kontrol sosial dengan insentif tadi ya. Betul. Tadi peran-peran kalian di Gojek dan Topet kan sebagai jembatan. Capek nggak jadi jembatan? Tadi kan distribusi terjadi, efisiensi terjadi, tapi kan tidak lari ke kalian terutama, tapi kan ke semua mitra, ke semua tukang ojek yang kemudian jadi driver gitu. Ya di awal-awal ya, misalnya aku langganan dipanggil ke kantor polisi gitu, karena
Karena pembeli itu kan raja ya. Iya. Jadi ketika dia merasa tidak Dirugikan. puas gitu ya, dirugikan. Ya mereka belum paham bahwa ini mekanisme tadi kompleks. Bahwa mereka itu sebenarnya berbelanja di pasar gitu ya. Terus ada pedagang, terus mungkin dia tidak puas, dia tidak escalate-nya itu ke pedagang. Pokoknya ya sudah, lapor aja ke kantor polisi gitu. Padahal juga banyak kejadian itu adalah transaksinya itu sebenarnya bahkan tidak di Tokopedia. Misalnya ada oknum-oknum yang membuat produk dengan harga murah, tapi di deskripsinya itu di awal-awal ya ditulis bahwa transaksi melalui SMS ke nomor telepon sekian-sekian. Jadi transaksinya itu bahkan di luar, transfernya langsung. Padahal itu jadi butuh edukasi yang sangat luar biasa. Tidak hanya itu, misalnya ada masalah dengan pihak perbankan gitu ya, kartu kreditnya kena charge 2 kali dan seterusnya. Itu juga seringkali ya komplainnya akan ke Tokopedia. Dengan demikian juga dengan mitra logistik gitu ya. Ada yang barangnya itu dikirim, pedagangnya itu sudah mempersiapkan dengan baik, tapi ternyata misalnya dalam perjalanan ke Banting gitu-gitu ya. Dan ini kan masalah di logistik. Jadi mata rantai untuk membangun jembatannya itu tidak satu jembatan gitu. Jembatannya kompleks dan masalahnya itu bisa terjadi di salah satu titik dimanapun itu kita harus bertanggung jawab gitu. Kesalahan siapapun yang bertanggung jawab kita gitu ya. Keuntungannya padahal di awal-awal itu Tokopedia tidak mengambil komisi gitu ya, tidak benar-benar mengedukasi pasar. Kita percaya bahwa itulah konsepnya kenapa bahkan sama ya Gojek dan Tokopedia, kenapa kami juga mencari pendanaan terus gitu ya, karena kami percaya bahwa kami ini sedang dalam fase membangun infrastruktur. Kalau membangun infrastruktur ini edukasi perlu banget dan skalanya itu harus ada gitu sebelum benar-benar misalnya dimonetize gitu. Dan ya itu PR sih, cuman karena kami semua percaya bahwa yang kami lakukan ini untuk membuat esok hari lebih baik dari hari ini dan untuk kepentingan banyak orang. Kekuatan misi itu sih, kekuatan dorongan mimpi itu yang kemudian membuat kami yakin bahwa ya ini memang growth pain yang harus kita hadapin gitu. Di awal berapa panjang tuh growing pain-nya? Sampai hari ini juga masih sih. Tiap hari gitu. Kayak growing pain tiap hari deh. Dan kami semua ini customer care selalu semuanya ya. Karena kalau ada siapapun lah gitu ya yang baru kenal kalau ada masalah dengan ini pasti kontak gitu. Jadi 100% pasti. 24 jam sehari, 7 hari seminggu gitu ya. Iya. Ngomong soal mimpi, William kan sering nyebut mimpi dengan mata terbuka. Ini kayak orang kurang tidur ya. Memang. Bisa dijelasin apa maksudnya sih? Ya ini aku belajar sih bahwa sebenarnya itu gara-gara awalnya itu ketika saya cari pendanaan buat Tokopedia, gagal terus. Terus salah satu calon pemodal itu pernah bilang bahwa William, kamu masih muda itu cuma sekali. Jadi jangan sia-siakan masa muda kamu, jangan bermimpi di siang bolong gitu. Karena waktu kami mau membangun Tokopedia kan dari tahun 2007 mencari pemodalan sampai 2009, itu belum ada lah jargon membangun startup teknologi itu belum hype gitu ya. Jadi dianggap ini seperti kata merindukan bulan gitu. Harus orang-orang di Silicon Valley yang mungkin gitu ya ini. Jadi perkataan soal mimpi di siang bolong, terus role model kamu orang-orang di Silicon Valley mereka adalah orang-orang yang spesial, kamu tidak. Cari mimpi yang lebih realistis itu sebenarnya mengganggu saya banget gitu. Karena aku juga senang baca dan saya merasa bahwa Bung Karno ketika menjadi bapak bangsa kita gitu ya, founding father, dia kan bilang bermimpi setinggi langit gitu. Jika engkau jatuh di antara bintang-bintang. Dan buat saya sedih sekali, kita belum merdeka 100 tahun, anak muda Indonesia itu sudah kehilangan kemerdekaan untuk bermimpi. Jadi apakah benar kita masih merdeka gitu? Karena bermimpi aja nggak boleh dibatasi gitu. Karena ini Silicon Valley mimpinya gitu. Iya. Jadi Indonesia punya dream itu kayak gimana ya gitu. Jadi itu mengganggu aku banget gitu. Dan dari sanalah kemudian aku belajar dalam proses membangun Tokopedia bahwa bermimpi setinggi langit yang dicita-citakan Bung Karno itu seperti apa sih? Ternyata ya sebenarnya sesederhana bermimpi dengan mata terbuka.
yaitu konsistensi sih. Buat saya bermimpi dengan mata terbuka itu apa yang kamu mimpikan, pikirkan, ucapkan dan lakukan itu harus konsisten. Kalau bermimpi dengan mata tertutup itu ya kayak setiap hari kita mimpi, habis kita bangun kita udah lupa mimpinya apa gitu. Jadi harus dilanjutkan gitu ya. Kalau mimpinya kita pikirkan, mimpi itu menurut saya berubah wujud. Kalau kita sudah pikirin aja nih, itu berubah dari mimpi berubah menjadi rencana. Kalau rencana kita ucapkan, rencana berubah lagi menjadi komitmen. Kalau komitmen kita lakukan, komitmen itu berubah jadi kenyataan gitu. Jadi ya udah sesederhana mimpi, pikirkan, ucapkan, lakukan. Seberapa kamu bisa konsisten. Jangan mimpinya A, tapi mikirnya B, komitmennya C gitu, ucapannya C, lakukannya D. Itu sih, itu formula hidup saya yang menurut saya sederhana, tapi berusaha saya jalankan setiap hari. Dari dua mimpi yang kemudian dengan mata terbuka tadi dan kemudian mendapatkan hal-hal baru ya, dan itu nggak jadi copycat kayak yang di luar kan akhirnya. Itu juga memberi kekuatan juga ya bahwa kita lebih unik atau lebih adaptif gitu ya. Ya contoh mungkin Kevin bisa cerita tentang tahun 2015 kenapa kita bisa membuat sebuah inovasi yang pertama di dunia padahal 2015. Kita dari dua perusahaan yang berbeda. Oh itu ya kita kan pas tahun 2015 kita baru launching aplikasi. Nah, jadi Gojek aplikasinya launching Januari 2015 dan itu sebenarnya aplikasi pertama di dunia di mana satu driver, satu jenis kendaraan bisa melakukan berbagai macam layanan. Itu pertama di dunia. Jadi sekarang kan ramai nih orang-orang ngomongin aplikasi super, satu aplikasi bisa melakukan berbagai hal. Tapi sebenarnya ya kita ngelihatnya pada saat itu ya kita acuannya driver, mitra driver. Mitra driver kan manusia dengan motor. Manusia dengan motor bisa mengerjakan banyak hal. Jadi kenapa enggak kita buka aplikasinya untuk banyak hal. Dan pada saat itu ya pemikiran seperti itu sebenarnya mengarahkan kita untuk berdiskusi sama Tokopedia di 2015 yang kita diskusi, mungkin ini menarik nih, kita kan mitra driver Gojek bisa melakukan banyak hal, kenapa enggak bisa mengirim paket dari e-commerce, dari merchant e-commerce, dan pada tahun 2015 kita udah bekerja sama, udah bermitra dua perusahaan ini, dan ya gue inget pertama kali kita ini pas sudah jalani integrasi, kita testing pertama kali, yang barang yang kita pesen tuh es krim. Barang pertama yang dipesan dalam integrasi Gojek Tokopedia pada saat itu, pada tahun 2015 itu es krim, untuk membuktikan bahwa barangnya satu tentu bakal nyampe, tapi kedua bakal cepet. Bakal cepet nyampe. Karena kalau nggak cair. Iya benar, jadi gue inget, gue nggak foto waktu itu, anak-anak pada makan es krim, satu es krim kotak ini yang baru dipesan. Dan itu sebenarnya pertama di dunia, di mana perusahaan logistik on demand atau ride sharing atau apa kategorinya itu bergabung membentuk suatu partnership dengan perusahaan e-commerce. Pertama di dunia nih, nggak pernah. Dan ini 6 tahun yang lalu. Dan ini pain point banget tadi ya, bicara soal membangun jembatan. Ini kan jembatan yang kami masing-masing sudah bangun jembatan, terus dua kota ini ketemu gitu ya. Beberapa transaksi pertama itu tuh sangat-sangat mengganggu karena penjualnya, drivernya minta uang dari penjualnya, terus pembelinya juga minta uang karena ya tadi komunikasinya belum nyambung segala macam, masih sistemnya baru gitu ya, mekanismenya baru. Tapi tadi kekuatan mimpi yang kita tahu ini kalau jalan bakal jadi sesuatu banget, kita lalui itu semua. Ya udah sistemnya, SOP-nya bagaimana kita perbaiki gitu ya. Kalau nanti ada pengiriman laptop kemudian hilang bagaimana, itu semuanya SOP-nya dibangun gitu, sehingga kepercayaannya itu terjadi, dan itu sangat luar biasa. 9 bulan loh, jadi Tokopedia dan Gojek itu mengintroduce service ini tanpa yang lainnya berpikiran bahwa ini mungkin gitu. Yang lainnya mungkin mencibir, nggak mungkin lah, gila ini dua perusahaan yang beda gitu ya, tidak di satu payung sama. Umumnya e-commerce itu pasti akan punya ambisi membangun logistik sendiri. Apakah mereka mungkin ini juga cuma sementara, nanti mereka juga berkompetisi gitu ya. Gojek akan masuk e-commerce, terus Tokopedia akan membangun logistik sendiri. Banyak kecurigaan, tapi ya kami percaya aja bahwa ayo kita kolaborasi, sama-sama lahir di sini gitu ya. Kita mengerti masyarakat di sini, kebutuhan di sini, kompleksitas masalahnya, pasti kita bisa lakukan sesuatu yang unik. Dan ya tak terasa beberapa selain
kita sudah mengintroduce gitu ya, bisa belanja barang dikirim di hari yang sama atau instan. Kemudian kayak beberapa tahun lalu, beberapa rekan saya yang lagi liburan di luar ya gitu ya, itu message saya, Will, saya itu sudah sangat ke-spoil gitu, sangat dimanjakan oleh layanan Tokopedia gitu. Karena mereka di Australia, di Amerika, kalau dalam rangka liburan, mereka tidak berlangganan katakanlah prime service-nya dari negara tersebut. Itu tuh kalau belanja online, barang itu paling dikirimnya tuh 3 hari sampai 5 hari kemudian baru nyampe gitu. Beda ya. Beda gitu. Jadi buat mereka yang di Indonesia itu malah dimanjakan ya. Malah dimanjakan gitu. Iya, Kalau bisa rata-rata barang itu nyampe di hari sama atau besok gitu ya. Jadi Ya pesan pagi ini Iya. nyampe sore. Iya. jadi itu kayak sesuatu yang wow, ternyata di Indonesia itu lebih Lebih maju. ya dibandingkan negara maju sekalipun gitu. Iya, iya. Bukannya tidak ada, tapi di negara maju itu karena tidak ada kolaborasi ekosistem besar kayak begini, harga untuk mengirimkan barang secara instan itu tinggi sekali. mahal. Sehingga itu diberikan kepada yang misalnya berlangganan bulanan dengan biaya tertentu dan seterusnya. Kayak retain juga kan. Jadi kayak ada piramid kastanya gitu. Sementara di Indonesia nggak perlu pakai kasta-kastaan ya, tinggal pilih aja saya butuh cepet, saya kirim kayak gini, relatif juga harganya sangat terjangkau dan ya tadi magicnya ternyata tercipta di Indonesia gitu. Tapi masyarakat Indonesia sebenarnya adaptif sekali sih. Adaptif. Adaptif sekali dan cepat gitu untuk Melakukan mencoba hal-hal baru. Jadi kita lihat ya sebenarnya seharusnya banyak gitu inovasi-inovasi yang datang dari Indonesia karena minat dari konsumennya itu besar. Kayak ada platform sosmed baru, ada layanan baru, ada aplikasi baru. Itu semua asal benar-benar memecahkan masalah. Adopsinya di Indonesia itu luar biasa cepat. Nah, jadi sebenarnya itu sesuatu yang seharusnya kita banggakan ya. Yeah. Mungkin banyak yang ngelihatnya, banyak yang mencibir, oh ini kayak apa ngikutin tren lah atau terlalu cepat berubah. Tapi kalau dari kami, apalagi dari industri teknologi, justru itu kita melihat itu sebagai suatu kekuatan dan alasan untuk beroptimis. Ya, karena kan justru kita perkembangan teknologi makin lama kan makin cepat dan justru Orang harus dituntut untuk adaptif lebih. benar dan kemampuan masyarakat Indonesia untuk beradaptasi menurut kami itu emang luar biasa besar. Dari pengalaman Gojek meyakini itu pasti kan based on data atau pengalaman ya. Ada contoh-contoh khusus yang membuat Kevin yakin masyarakat Indonesia sangat adaptif dan kalau dia mendapat sesuatu yang bermanfaat dan menyelesaikan solusi buat hidup mereka, dia akan pakai itu tuh. Oke, misalnya satu ya. Sebelum Gojek, bisa dibilang sebagian besar pengguna layanan ojek itu pria, cowok. Persis, ya. Sebagian besar. Mungkin dulu tuh jarang kelihatan perempuan naik ojek. Safety Ada ya, lah, alasan keamanan. cuman nggak sering. Kalau kita ke pangkalan ojek pada saat itu mungkin bisa dibilang hampir semua penumpangnya Cowok. laki-laki. Cuman sekarang hampir mungkin bisa dibilang 51 atau 52% dari konsumen yang pengguna layanan GoRide, layanan ojek online kita, itu perempuan. Justru perempuan. Jadi lebih dari setengah sebenarnya. Nah ini menurut gue ini menarik banget, karena kan yang behavior yang tadinya mungkin Nggak untuk sama satu sekali. segmen masyarakat benar-benar total, benar-benar Cowok banget ya. cowok banget dan perempuan nggak ada yang mau pakai. Sekarang lebih dari setengah dari jutaan orang tiap hari ya, jutaan orang tiap hari yang sekarang menggunakan ini sebagai layanan transportasi utamanya. Jadi kan ini cuma terjadi dalam jangka waktu ya 6 tahun terakhir, Ya. kan? Dan ini benar-benar menunjukkan ya habitnya kan berubah total. Ya. Habitnya berubah total, level kepercayaan yang Tadinya nol bahkan. yang tadinya nol ya sekarang tinggi. Ini ini dari segala usia kan, ada ya dari yang muda sampai yang tua. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya asal produknya bagus dan ya dari semua keperluan transportasinya itu terpenuhi dari kenyamanan, keamanan, ketepatan waktu. Ini asal semuanya ini terpenuhi, Pricing. tentunya pricing ya. Ini semua terpenuhi, masyarakat tuh akan beradaptasi dengan cepat dan justru yang kita lihat dan banyak ini sebenarnya bisa dikatakan ya core dari perusahaan teknologi yang membangun produk itu bagaimana bisa membangun suatu produk yang benar-benar
impact-nya gede. Impact-nya gede dan buat kita ya sebenarnya layanan kita, apalagi pada saat itu kan yang benar-benar besar kan layanan transportasi. Kemudian geser ke yang lain ya. Dan tapi yang sebenarnya yang terjadi dalam layanan transportasi, apa yang kita berikan itu bukan hanya kenyamanan dan harga yang masuk akal, tapi kita juga memberikan waktu kembali ke masyarakat. Gue masih ingat salah satu email pertama yang masuk pas kita baru launching aplikasi ini, kira-kira beberapa bulan setelah kita launching aplikasi di 2015. Emailnya dari seorang ibu yang mengirim email ke kita yang berterima kasih. Dia berterima kasih ke kita karena dia bilang, sebelum Gojek saya setiap hari itu proses pulang pergi kantor itu bisa mungkin 3 atau 4 jam. Setelah Gojek saya mungkin proses tadi yang 3-4 jam sekarang mungkin 1 sampai maksimal 2 jam. Dan waktu yang sekarang saya ada, tambahan waktu ini, saya bisa menggunakan waktu itu untuk bersama dengan suami saya, dengan anak saya, dan dia berterima kasih karena itu. Dan ini sebenarnya yang jadi inspirasi awal-awal nih. Kita sadar sebenarnya apa yang kita berikan di sini bukan cuma layanan transportasi. Kita benar-benar merubah kehidupan sehari-hari orang, di mana orang bisa menggunakan waktu luang itu untuk hal-hal yang lebih penting, seperti keluarga, pertemanan, hobi. Dan sebenarnya itulah masalah yang kita bantu memecahkan. Jadi mungkin kita lihat masalahnya adalah kemacetan, tapi sebenarnya bukan. Masalahnya adalah jumlah waktu yang terpakai dalam kemacetan itu, dan ya seperti yang kita semua tahu ya, waktu itu satu-satunya yang nggak bisa dibeli kan. Pokoknya ya kita waktu di dunia ini cuma sekian. Dan sebenarnya dengan konsep membangun kota dengan meruntuhkan tembok penghalang tadi, tanpa disadari ekosistem GoTo ini menciptakan banyak pengusaha baru. Dan pengusaha itu sangat kreatif. Pengusaha itu pasti dilatih untuk tadi menjadi kreatif gitu ya, beradaptasi dengan cepat gitu. Mayoritas dari platform kami ya sebenarnya pengusaha baru. Tadinya tidak memiliki usaha pertamanya terjadi di ekosistem kami. Di masa pandemi ini terlihat sekali yang resilient gitu ya, yang bisa bukan cuma survive tapi thrive gitu ya. Itu ya rata-rata yang bisa beradaptasi dengan cepat. Misalnya pengusaha batik langganan saya di Tokopedia, ketika pandemi terjadi dengan PSBB, orang tidak ke kantor, tidak kondangan, PPKM, otomatis penjualan batik itu turun. Gitu. Dan saya sempat diskusi sama pengusaha favorit saya ini, dia bilang bahwa kebetulan dia memperdayakan kaum disabilitas. Jadi dia bilang, Will, kalau misalnya kami strateginya hanya cleaning stock di gudang, misalnya semuanya didiskon deh. Bulan ini mungkin penghasilannya akan cukup. Tapi bagaimana bulan depan? Karena kebutuhan itu tidak akan ada gitu. Kebutuhan orang untuk membeli batik itu tidak urgent lagi gitu. Disinilah kekuatan masing-masing pengusaha itu diuji. Dan dia mengambil langkah untuk pivot, ambil langkah untuk bikin produk baru. Dia melihat saat itu krisis masker. Orang-orang menunggu masker impor, kemudian para pedagang, lama banget waktu itu kita ya. Pedagang masker itu pada membuat harga tinggi gitu ya. Jadi di sanalah kekuatan UMKM kita, para pengusaha kita juga berpikiran bagaimana kalau mereka membuat masker kain gitu. Mungkin tidak 100% seperti penjualan sebelumnya. Seperti penjualan sebelumnya, tapi ini akan bisa menutupi demand yang ada, yang supply-nya tidak ada gitu. Dan dari sana mereka pivot lagi, melihat tren bahwa orang-orang yang work from home itu butuh baju rumahan yang nyaman. Sehingga kembali membuat produk baru lagi yang baju rumahan gitu. Sehingga di sini tidak fokus terhadap harus jualan batik, tapi para pekerjanya bisa terus dipekerjakan, bisa membuat produk varian baru, tidak perlu berkompetisi di harga, tidak perlu membanting harga hanya untuk hidup bulan ini. Inilah adalah kekuatan-kekuatan yang cerita-cerita yang kami punya lebih dari 11 juta. Setiap pengusaha itu punya cerita mereka masing-masing. Bagaimana bertahan, bagaimana beradaptasi. Dan setiap hari ketika kami dikelilingi oleh kekuatan itu,
kami juga belajar terus. Dan jadinya kami juga punya semangat yang sama bahwa di titik tersulit apapun kita nggak boleh menyerah loh. Karena yang menggantungkan harapan ke kami ini banyak banget gitu. Untuk para wirausahawan itu adaptif, kalian memberi insight data ke mereka atau mereka biasanya melihat dari mereka masing-masing punya data? Kami provide analytic tools, tapi sebenarnya kami percaya instingnya mereka itu sih. Mereka karena lebih dekat dengan nadi lapangan gitu ya. Jadi justru kebanyakan itu kami justru dapat feedback dari mereka. Misalnya Karena tools seperti mereka apa yang mereka perlu bangun gitu ya. Kategori apa yang mesti, misalnya ketika banyak suara-suara, misalnya selama ini kami kalau UMKM ya itu butuh event untuk mempromosikan produk baru, mengenalkan produk baru gitu. Kita bantu sih untuk memberikan insight. Kurang sering sih menurut gue. Kita emang lagi tahun depan plannya kita mau ngasih insight yang lebih banyak ke restoran-restoran yang ada di GoFood. Tapi kita biasanya tiap tahun ada laporan tren. Laporan tren apa yang lagi hits. Misalnya 2015 semuanya martabak. Ini zaman dari 2015 itu tahun martabak. Semua orang buka martabak kan, kayak mau artis, semuanya pokoknya buka tempat martabak. Gue ketemu Nadim tahun itu, tiba-tiba Nadim bawa martabak dari GoFood yang pasti 2015 lah martabak. 2016 kayaknya waktu itu mulainya ini es kopi susu deh. Ada tren itu. Iya, terus 3-4 tahun yang lalu ayam geprek. Itu jadi kita tiap tahun bakal ada laporan tren yang bisa bantu gitu untuk orang-orang mungkin bangun menunya terinspirasi dari ini. Itu kurang sering sih kita, setahun sekali emang dengan pesatnya perkembangan tren-tren ini kita harus lebih cepat lah, dan kayak rencananya tahun depan bakal lebih banyak. Tapi yang William bilang tadi itu benar, kayak kita ngelihat kegigihan dan inovasi dari pengusaha-pengusaha di masa pandemi ini banyak sih yang ceritanya inspiratif banget. Jadi yang kita lihat misalnya di GoFood banyak yang tadinya bisnisnya 100, ya mungkin nggak 100 tapi 90% ke atas itu berdasarkan offline, orang datang makan di sana, itu ada yang pindah haluan bahkan total cuman online doang, cuman punya yang produk itu namanya dapur bersama, itu cuma dapur doang untuk masak, terus semuanya kita kirim lewat GoFood, dan banyak gitu yang udah pindah haluan ke sana dan sukses. Menunya harus dirubah gitu, menu apa sih yang sebenarnya enak untuk, kan nggak semua makanan itu enak buat dikirim. Ada yang mungkin mungkin harus proses penggorengannya agak beda, dan itu semua tuh sebenarnya adaptasi yang harus dilakukan. Tapi untuk pengusaha-pengusaha yang beradaptasi dan inovasinya benar-benar tepat sasaran, justru pandemi ini bisa jadi kesempatan. Dan harapan kita ya lebih banyak gitu cerita-cerita seperti itu. Tadi Gojek sama Topet itu kan berkolaborasi karena sadar bahwa ya udah kita akan membesarkan market bersama ini. Kesadarannya karena nggak mau berkompetisi, atau udahlah kita nggak main ke tempat mainnya Topet, ini nggak main di tempat mainnya Gojek, atau ada hal lain yang membuat kemudian jadi satu? Sebenarnya mungkin kalau tidak ngobrol, satu hari nanti pasti akan berkompetisi sih, karena ada ruang-ruang yang bersinggungan gitu ya. Kita bisa lihat udah ada persaingan dikit. Dulu persaingannya ada lah dikit. Di pulsa, digital billing itu banyak kan, udah ada beberapa yang bersaing. Gitu, udah. Jadi core bisnisnya kami mulai dibangun oleh Gojek gitu ya, tapi belum benar-benar jadi fokus utamanya mereka gitu. Tapi kalau kita lihat perusahaan teknologi juga rata-rata seperti itu. Kompetisinya itu kompetisi kecil sih sebenarnya, bagian dari bisnis kita yang bisa dibilang agak bersinggungan, cuman bukan core bisnis kan. Jadi buat kita alasan perusahaan yang digabungkan bukan karena jangan berkompetisi, tapi justru yang seperti William tadi bilang, daripada mikirin yang itu yang sebenarnya pada saat itu emang belum besar kompetisinya, kita lebih ngelihat potensi dari penggabungan ini, kita bisa bangun apa sih bersama-sama. Bukannya untuk menghindari kompetisi, tapi melihat produk-produk, layanan-layanan apa yang secara unik bisa kita bangun seandainya kita berdua itu dalam satu perusahaan. Jadi lebih ke optimismenya sih daripada penghindaran dari sesuatu yang negatif. Dan balik ke openingnya Mas Inu sih, bahwa if you want to go fast, you go alone.
If you want to go far, go together. Jadi sebenarnya sama. Setahun yang lalu kita ngobrol gitu. Sebenarnya ya kita bisa go pabrik masing-masing. Everything will be fine gitu ya. Tapi kalau kita benar-benar mau jauh gitu ya. Kayaknya harus bergabung. Mau mengubah gitu ya. Bayangkan kalau 2015 kita bisa melahirkan inovasi pertama di dunia hanya modal percaya satu sama lain gitu ya. Kalau kita satu payung yang sama, kita benar-benar bisa ngulik gitu ya, bisa membuat prioritas roadmap yang sinerginya itu diutamakan. Bisa jadi, pasti bakal jadi jauh lebih luar biasa gitu sih. Itu sih excitement masa depannya sih. Penggabungan dengan dua ini, kalian sadar nggak mengambil alih peran negara yang besar banget? Peran apa tuh Mas Ino? UMKM misalnya kan, kalian kan membina itu secara tidak langsung kan, memberikan layanan, services yang membuat mereka tadi nggak harus investasi banyak hal, tapi mereka bisa menggunakan itu untuk berkompetisi, yang lokal pun bisa berkompetisi di nasional. Itu kan tugas-tugas negara sebenarnya, memberikan akses yang sama kepada semua orang. Ya, kami berharapnya sih bisa terus jadi mitra strategis ya, karena seperti kemarin kita dengan pemerintah daerah, kalau sama ini kan dengan pemerintah pusat, tapi kedepannya kita juga mau dengan pemerintah daerah gitu ya, roadshow ke kota-kota yang menurut kami dengan pandemi ini, jangan sampai, ini juga keunikannya GoTo lah. Kebanyakan e-commerce itu membuat border itu hilang, tapi jadinya yang punya supply chain terbaik di dunia, sayangnya saat ini bukan Indonesia. Sehingga masyarakat Indonesia misalnya bisa belanja langsung dari pabrik di Tiongkok. Itu otomatis akan membunuh UMKM kita. Dan di sini kami punya keberpihakan. Keberpihakan kami bagaimana membantu pengusaha lokal bisa bertumbuh, dan masyarakat itu kalau bisa belanja dari pengusaha lokal, hyperlokal namanya. Dan itu sudah terjadi di apa yang dilakukan oleh Tokopedia dan khususnya GoFood selama ini. Contohnya sebelum ada GoFood, mana kebayang sih sebuah warung kecil gitu ya, bisa kemudian bombastis gitu. Sebuah pisang goreng di daerah tertentu bisa tiba-tiba bombastis gitu. Nah ini kan yang membuat equal playing field buat UMKM yang masih kecil, tiba-tiba punya akses yang besar gitu. Tidak melulu harus franchise besar gitu. Dan ini sih yang kita lihat bahwa ini bisa jadi keunikan tertentu. Dengan adanya jutaan mitra driver dan pengusaha lokal. Bagaimana kalau misalnya orang, kalau misalnya di Aceh buka aplikasi kami, kalau dia cari sesuatu, kalau memang produknya itu ada dari pengusaha setempat, karena pengusaha lokal pun sekarang bersaing dengan pengusaha ibu kota, jangankan dengan pabrik di Tiongkok gitu ya. Jadi skalanya itu harus ada yang memikirkan keberpihakan tersebut. Dan dengan teknologi tadi kita bisa buat yang di daerah itu tidak kalah dari di ibu kota, yang di ibu kota itu tidak kalah dari pabrik di luar gitu. Nah inilah sebenarnya satu hal yang mimpi kami, fokus kami ke depan, bagaimana mendorong inovasi berbasis lokal tadi dengan kekuatan ekosistem yang kami miliki. Dan itu pastinya butuh juga pemerintah itu mendampingi dan melihat kami sebagai mitra strategis gitu. Karena teknologi itu pedang bermata dua, tapi kami percaya bahwa kalau teknologi itu dipakai dengan bijaksana, manfaatnya itu jauh lebih besar daripada ancaman yang ada. Karena kalau kita melihat teknologi hanya dalam kacamata ancaman, toh perubahan ini akan terjadi juga gitu. Kita tidak bisa halangi. Tapi bagaimana kita bisa mendorong teknologi ini jadi baik gitu ya, dan di scale dengan cepat sehingga semuanya beradaptasi lebih cepat gitu. Yang kota dengan tembok yang terbuka itu kan selain beresiko soal trust tadi ya, orang akan masuk kan. Nah gimana itu juga jadi peluang kita yang bisa keluar. Nah, Tokped sama Gojek menyiapkan itu nggak? Gojek, ya luar biasa. Ya, mewakili Indonesia di panggung dunia. Ya kita kan sudah mulai, udah mulai sejak beberapa tahun yang lalu. Sekarang kita ada di Vietnam, kita ada di Singapura. Buat kita sih waktu pertama kali launching di Singapura pada saat itu ada kebanggaan sih. Kan kita mungkin selalu agak-agak minder gitu di Singapura. Iya, kadang-kadang kan Indonesia mungkin ngeliat wah Singapura ya wah banget, negara maju. Tapi pertama kali waktu itu gue pesen Go-Car di Singapura. Terus datang Alphard, datang Alphard, terus orang Singapura yang bawa, yang udah ngasih masukan ke kita, dan masukannya kebanyakan positif. Itu ada kebanggaan tersendiri sih untuk tahu bahwa ada produk yang lahir di Indonesia
sekarang digunakan oleh mitra driver dari Singapura, dari Vietnam, digunakan oleh konsumen Singapura dan Vietnam, dan suatu ciptaan kita itu bisa diterima dan diterima dengan positif, itu wah luar biasa banget sih buat kita. Dan buat kita ya, ambisi kita dari dulu ya gimana caranya ya kita bukan cuman suatu produk dan suatu perusahaan yang hanya di Indonesia, tapi bisa bagian dari ekonomi digital dunia. Dan harapan kita ya Tokopedia juga sebentar lagi akan bergabung di Ancah Internasional. Iya. Sejak hari pertama mimpinya sama ya, bahwa Gojek maupun Tokopedia mau jadi perusahaan teknologi kelas dunia yang kebetulan lahirnya di Indonesia, dan kebetulan lahirnya itu dari masalah-masalah yang sangat khas di Indonesia gitu. Tapi sebenarnya dengan kualitas produk yang kami miliki, terbukti selama 1 dekade ini kan kita itu bertempur di Indonesia itu melawan raksasa-raksasa yang memang nomor 1 di dunia untuk kategori tersebut gitu. Jadi itu ini Lionel Messi sama Cristiano Ronaldo lokal. tiap minggu itu sebenarnya kompetisinya Liga Champion gitu ya. Dia mau ngomongnya perusahaan Asia Tenggara, mau apa, pasarnya itu pasti Indonesia ini dengan populasi keempat terbesar dunia itu tidak terhindari adalah pasar yang tidak bisa di-ignore oleh dunia gitu. Jadi kalau buat Tokopedia, kami fokus jangka pendeknya bagaimana tadi untuk membantu pengusaha nasional bertahan terhadap perubahan zaman agar mereka tidak hilang, karena kita tidak bisa jadi negara yang hanya menjadi pasar aja, ya. Kita harus bisa mendorong sektor produktifnya dan sektor UMKM dan sektor wirausahanya untuk ikut maju di era digital. Tapi menurut kami kalau narasinya itu adalah membawa produk mereka langsung ekspor, itu terlalu cepat. Karena bagaimana mereka bisa ekspor ketika jadi tuan rumah di negara sendiri saja belum mampu gitu. Jadi jangan sampai juga lebih besar pasak daripada tiang gitu. Disinilah bahwa kekuatan GoTo bergabung, dan sebentar lagi kalau kita berhasil melantai, masyarakat akan menjadi bagian dari GoTo gitu. Disinilah kita hanya masalah kapan, bukan masalah akan gitu ya. Hanya masalah kapan. Dan hanya masalah kapan ketika kita sudah melihat kita mampu membuat pengusaha daerah, pengusaha nasional minimal bertahan, dan sebagian bahkan bisa menjadi pemenang, menjadikan pasar Indonesia bukan pasarnya orang luar, bisa menikmati pasar Indonesia, bukan jadi tukang tapi jadi tuan rumah di negara sendiri. Itulah adalah titik-titik di mana layanan Tokopedia juga akan mulai ekspansi ke karpet-karpet hijau yang sudah digelar oleh Kevin di beberapa negara gitu. Dan ini juga kekuatan when you want to go fast, go alone, when you want to go far, go together. Masing-masing vertical bisnisnya itu evolusinya itu bisa sendiri-sendiri gitu ya. Tapi sebenarnya yang dia seperti Lego block sudah dibangun oleh Kevin, ya nanti tinggal bisa jalan gitu ya. Nah, itu juga sesuatu yang kalau Tokopedia lakukan sendiri itu akan lama sekali. Itu juga satu hal yang membuat saya tahun kemarin itu merasa bahwa ini kesempatan yang tidak akan datang lagi gitu. Masing-masing di antara kita mungkin bisa membangun apa yang dicita-citakan GoTo, tapi mungkin 10 tahun itu baru nyampe di titik tertentu. Kalau kita bergabung, 10 tahun itu bisa selesai, setahun selesai gitu. Ya, itu yang sebenarnya tadi kata Kevin, waktu itu tidak bisa dibeli gitu. Tapi sekarang bahkan di Indonesia pun udah nggak cukup untuk bilang kita yang terbaik di Indonesia. Bukannya kita bilang kita yang terbaik, tapi maksudnya di saat sekarang tuh bilang kita yang terbaik di Indonesia pun itu sebenarnya nggak cukup, karena sekarang persaingan kita itu bukan hanya dengan lokal doang, ya kan, kita harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan dari seluruh dunia, talenta dari seluruh dunia. Jadi ini mungkin banyak yang ngelihat dunia teknologi ini kayaknya seru dan kantornya keren dan kayak gitu-gitu. Cuman ini ada juga fakta bahwa persaingannya tuh luar biasa. Persaingan tuh luar biasa dari kelas lawannya, dari Liga Champion tadi. Iya, benar-benar. Jadi sekarang Liga 1 iya, kita nggak bisa bilang bahwa kita juara Liga Nasional, kita yang paling jago, tapi lawannya Real Madrid, lawannya Barcelona. Jadi
buat kita ya benar-benar kita harus bisa cari gitu, cari solusi-solusi produk-produk yang inovatif, layanan-layanan yang tepat, karena buat kita ya ini pasar yang luar biasa penting untuk semua perusahaan yang punya ambisi dunia. Jadi buat kita ya kita harus benar-benar menjadi yang terbaik, dan harapan kita suatu saat kita bisa jadi saingan di negara-negara lain juga, di mana perusahaan-perusahaan kelas dunia ini sekarang mungkin masih jadi raja. Dan itu yang dilakukan dengan mau melantai itu ya, memberi kekuatan baru untuk bisa Salah satu. jalan lebih jauh dan lebih, ya mainnya lebih jauh lah kalau anak-anak sekarang kan dia bilang gitu ya. Katanya perkara kapan kan? Kapannya ada Itu pertanyaan yang selalu ditanyakan oleh semua orang ya. gue tanya terakhir. Itu mungkin top 3 pertanyaan yang ditanyakan ya, dan jawabannya selalu sama. Tunggu tanggal. Tapi kalau kalian sekarang ada posisi ini ada dalam mimpi dengan mata terbuka kalian dulu nggak? Atau berubah terus? Enggak. Sama sekali enggak ya. Nggak tahu ya. Kalau dari gue nggak tahu kalau William ya. Dari Lu cita-cita lu apa dulu? Wah, dulu seberapa lama nih? Mungkin kalau Ya SMA tuh setidaknya yang kita bisa sadar dengan cita-cita kita kan SMA. Kalau SD kan ya asal sebut aja kan? Atau enggak? Atau sadar cita-cita kapan? cita-cita pertama gue sebenarnya astronot. Wow. Sebenarnya. Sama loh. Oh ya? Gara-gara Habibie atau gara-gara Pratiwi Sudarmono zaman dulu kan? Nggak tahu, selalu tertarik aja dengan antariksa dan dunia di luar sana. Cuman mungkin kalau gue sih mungkin dari dulu emang pengen punya usaha sendiri ya. Mungkin itu cita-cita realistisnya lah, tanda kutip. Dan ya untungnya mungkin kejadian sekarang. Tapi pas baru awal-awal membangun Gojek, nggak ada yang membayangkan bakal bisa jadi sebesar ini. Nggak pernah ada bayangan. Gue inget banget pertama kali kan yang bangun proyeksi finansial pertama kali di Gojek kan gue. Nah, gue inget banget proyeksinya itu kita bangun presentasinya, PowerPoint-nya pada saat itu masih pakai PowerPoint. Ambisi kita dalam 3 tahun bakal se-Jakarta. Pada saat itu cuma Jakarta Selatan doang. Jadi tahun pertama itu Jakarta Selatan mungkin agak pusat. Gesernya ya? Ya mungkin 3 tahun se-Jakarta. Tapi dalam jangka waktu 3 tahun kita udah jadi perusahaan nasional. Perusahaan internasional kemudian. Iya, dan jadi makanya kita ya nggak pernah, ya ini mungkin nggak bisa dibilang ini semua direncanakan. Cuman kita melihat antusiasme dari masyarakat, kita terus bangun produk yang harapan kita tuh bisa membantu memecahkan masalah untuk mitra diver, mitra merchant, mitra dunia konsumen. Dan ya perkembangan ini ya terjadi gitu secara organik dan sebenarnya di luar bayangan kita sih. Ini udah mungkin berkali-kali lipat lebih besar dari bayangan awalnya ya. Jadi ya mungkin kita cuma bisa bersyukur dan berusaha untuk tidak mengecewakan jutaan orang-orang yang mempercayai kita gitu. Kalau William, astronot dia dulu. Itu TK SD, tapi SMP SMA melihat realita hidup nggak punya mimpi sih. Benar, benar-benar nggak punya mimpi karena ya mau menjalani hidup saja. Menjalani hidup, merantau ke Jakarta, terus ya mungkin ya melihat orang tua yang menabung gitu ya, kayak untuk bisa mengirimkan anaknya merantau gitu ya. Ya buat saya ya minimal nggak perlu pulang ke kampung halaman dulu lah. Nanti mungkin dan kemudian mungkin nanti generasi anak saya mungkin ya yang mungkin baru punya kesempatan jadi pengusaha gitu. Karena bahasa Inggris aja benar-benar sampai tahun 2010 nggak bisa gitu ya. Nggak bisa ngobrol tuh nggak bisa. Nggak kebayang sampai di titik diberikan pertanyaan, diberikan statement soal bermimpi di siang bolong. Pertanyaan tentang Indonesian Dream itu seperti apa sih? Itu yang kemudian membuat saya punya mimpi lagi bahwa tadinya itu kan Tokopedia itu lebih ke masalah yang kita pikir saya cukup yakin bahwa teknologi bisa mengubah masalah tersebut. Jadi ketika saya mau membangun itu sendiri ternyata rintangannya itu banyak dan belum yakin sampai di titik ketika pertanyaan itu saya malah jadi yakin gitu. Begitu banyak penolakan akhirnya saya jadi yakin kalau saya diterima dan dapat ternyata memulai usaha itu ternyata bukan perkara
perkara modal atau apa, perkara kepercayaan gitu. Saya karena nggak punya rekam jejak yang baik sebelumnya, saya nggak punya kepercayaan. Saya nggak dipercaya gitu. Makanya saya mau membangun Tokopedia ini jadi jembatan untuk semua orang punya kesempatan yang sama gitu. Dimana semua orang itu tidak ditanya masa lalu kamu itu apa. Cukup punya email atau nomor handphone, 2 menit kemudian silakan kamu membangun usaha kamu sendiri, silakan kamu membangun rekam jejak kamu sendiri, silakan kamu bermimpi dengan mata terbuka gitu. Jadi aku termasuk late bloomer gitu ya. Umur 28 tahun baru kemudian ketemu mimpi yang baru gitu ya, dan baru merintis mimpi dengan mata terbuka, dan kembali ketemu mimpi-mimpi baru. Dan Kevin ngobrolin blockchain, mungkin satu hari nanti ada mimpi baru gitu. Ya. Gitu. Dan mimpi dengan dengan mata terbuka itu membuat kita lebih punya mimpi-mimpi baru juga ya. Iya, selalu ya. Penting sih. Ya, penting sih selalu punya mimpi-mimpi baru atau mimpi-mimpi yang jangka panjang ya. Yang kayaknya agak-agak gila dan ambisius. Orang-orang yang mengubah dunia itu kan katanya orang-orang yang gila gitu ya, gila. Steve Jobs ya, crazy enough untuk percaya bahwa mimpinya itu mungkin gitu. Yeah. Jadi ya seharusnya anak muda Indonesia lebih banyak yang berani bermimpi. Tapi untuk mengatasi kecewa atau ketidaksesuaian ekspektasi dengan mimpinya, kalian punya tips nggak? Ini kan mimpinya kayaknya beyond ekspektasi semua, itu kan positif lah. Kalau tiba-tiba tidak sesuai dan itu menekan, gimana kalian biasa bernegosiasi dengan itu? Kayak itu harus punya kegigihan aja sih. Itu dan ya menurut gue emang ya ini yang jadi perbedaan gitu antara yang mimpinya bisa dibangun dan mungkin yang menyerah. Ya emang ya proses ini pahitnya juga banyak gitu. Pasti. Ya nggak cerita aja tadi. Iya, ya pahitnya luar biasa gitu, banyak dari hampir bangkrut, nggak dipercaya investor, karyawan yang mungkin nggak percaya sudah nggak percaya gitu dengan visi misi perusahaan, produk yang gagal, itu banyak banget gitu. Dan nggak tahu ya, kayaknya sebenarnya menurut gue justru karakteristik yang mungkin paling penting di semua orang yang mau mulai usaha sendiri itu kegigihan sih sebenarnya. Di atas semua hal ya, mungkin di atas ya, sepintar apa, pengalaman, kemampuan untuk menerima kegagalan, menerima sesuatu hasil yang mungkin nggak sesuai dengan harapan, tapi terus mendorong untuk terus maju, itu ya sebenarnya menurut gue syarat yang paling penting sih. Dan kegigihan itu mengantar kemudian capaian-capaiannya nggak terduga, atau kalau kita menyerah pasti nggak dapet apa-apa juga ya? Iya, iya. Dan kalau kita ketemu tujuan hidup ya, itu lebih mudah sih untuk gigih. Karena ya saya kebetulan aja udah kayak saat membangun Tokopedia itu ketemu tujuan hidup gitu. Dan menjadi pengusaha itu tadi pengorbanannya itu bukan hanya di masalah bisnisnya, pengorbanan pribadinya itu banyak. Karena waktu kita itu sepenuhnya itu untuk tanggung jawabnya itu besar banget kan. Jadi bisnisnya justru makin berkembang, waktu untuk diri sendiri dan waktu untuk keluarga atau orang yang kita sayangi itu akan hilang gitu. Jadi sulit sekali menjadi pengusaha yang berhasil tapi keluarganya juga baik-baik saja, sebenarnya itu sulit gitu. Jadi di sini pengorbanannya itu tidak kecil gitu ya. Jadi tapi kalau kita memang udah ketemu tujuan hidup kita, terus kita ini ya konsistensi dan kegigihan itu akan lebih mudah lah untuk datang dengan sendirinya. Untuk kita mengamini bahwa ayo gigih lagi, ayo kegagalan kemarin kita lupakan, mulai hari ini dengan lembaran baru, hari ini semoga bisa lebih baik dari kemarin, itu relatif lebih mudah diterima. Ya. Kalau punya tujuan hidup tadi. Kalau punya tujuan hidup. Sekarang terakhir, tujuan hidup Kevin dan William apa? Waduh. William. Itu harus mikir dulu sih. Kalau tujuan hidup saya dulu itu sesederhana membuktikan bahwa anak muda Indonesia itu boleh loh bermimpi. Bahwa masa lalu sudah tidak bisa kita ubah, masa depan bisa kita bangun sama-sama. Ya, tujuan hidupnya itu sebenarnya Tokopedia tadi. Bagaimana bisa membuat Tokopedia itu menjadi platform di mana semua orang punya kesempatan yang sama. Pemerataan ekonomi secara digital. Tapi setelah membangun Tokopedia
setelah 12 tahun, tujuan hidup saya berikutnya itu bagaimana membangun institusi yang tidak seperti kerajaan, tapi seperti universitas. Bagaimana, artinya itu apa? Universitas itu bisa hidup ratusan tahun dan tetap harum namanya karena kualitas dari lulusan-lulusannya. Seberapa mereka berkontribusi terhadap masyarakat. Kualitas guru dan pendidiknya dan muridnya. Gitu. Kalau kerajaan itu terkenal oleh rajanya. Dan saya ingin Tokopedia sekarang GoTo itu 100 tahun ke depan semoga masih ada gitu ya, dan masih dikenal gitu ya, menjadi salah satu perusahaan paling berpengaruh atau meaningful di dunia gitu. Jadi itu harapannya. Dan jadi buat saya itu next step-nya itu bagaimana saya bisa memastikan tongkat estafet kepemimpinan, bahwa pemimpin Tokopedia berikutnya itu akan membawa Tokopedia lebih baik. Buat saya pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang menciptakan pemimpin-pemimpin yang lebih baik dari diri mereka. Artinya ketika mereka lulus atau tidak aktif sehari-hari, organisasinya itu justru lebih baik, bukan lebih buruk. Kalau lebih buruk itu berarti dia gagal. Lebih buruk itu berarti dia jadi raja, bukan jadi guru. Ya. Kalau dia jadi guru, harusnya muridnya lebih baik dari gurunya. Gitu. Kalau jadi raja turunannya belum tentu lebih baik dari raja-raja sebelumnya gitu. Jadi tujuan hidup saya berikutnya itu. Ujiannya adalah apakah saya bisa memberikan tongkat estafet tersebut, dan apakah setelah tongkat estafet tersebut diberikan, Tokopedia akan lebih baik, bukan lebih buruk. Dan buat saya penerus itu punya beban yang lebih besar. Karena saya, Kevin, itu selalu punya privilege. Karena kami pernah mendirikan perusahaan dari nol jadi sesuatu. Jadi kami punya dosa apapun. Nggak diingat. Diingat. Diampuni. Diampuni. Gitu. Kalau penerusnya kami, nggak akan mudah gitu ya. Kesalahan, apalagi kalau sudah jadi perusahaan publik ya. Kesalahannya itu mereka akan selalu dicibir bahwa mereka ini bukan pendiri. Jadi selalu ada romantisme kerajaan di sana. Padahal institusi yang bagus itu sifatnya tidak kerajaan. Jadi ini ada perbedaan ekspektasi pasar dengan sebenarnya apa yang baik untuk sebuah institusi. Jadi itu sih, itu cita-cita saya yang belum kewujud dan semoga kewujud. Kegiatannya akan terbangun dengan tujuan hidup kayak gini. Vin, udah mikir kan? Udah, untuk William panjang. Sebenarnya gue mikir sebenarnya apa ya benang merah dari banyak hal-hal yang gue kerjain dan banyak hal-hal yang pengen gue kerjain. Sebenarnya kalau boleh jujur, tujuan hidup gue adalah untuk melawan atau merubah status quo. Itu sebenarnya kalau gue lihat benang merah ya. Makanya cerita dari tukang ojek itu benar-benar sesuatu yang gue benar-benar passionate banget. Karena pada saat itu kelihatan bahwa ya mungkin masyarakat pada umumnya melihat bahwa realitanya seperti ini. Tapi sebenarnya nggak seperti itu. Dan justru dari momen-momen seperti itu di mana sebenarnya status quo atau kepercayaan yang secara luas yang itu sebenarnya salah, itu juga merupakan kesempatan untuk melakukan kemajuan. Dan kemajuan yang impact-nya besar gitu kepada masyarakat. Jadi mungkin sampai ya ini bakal jadi apapun yang gue lakukan itu akan selalu bagaimana cara untuk men-challenge atau melawan status quo yang menurut gue sendiri itu sesuatu yang salah, dan ada kesempatan untuk memperbaiki masyarakat, memperbaiki negara, memperbaiki dunia dengan menciptakan sesuatu yang menunjukkan realita yang lebih baik itu. Itu sih mungkin kalau gue lihat dari apapun yang dalam, mungkin ada cerita tentang Gojek, ada cerita tentang mungkin hal-hal yang gue lakukan dalam organisasi di Gojek, itu banyak yang benang merahnya ini sih. Mungkin itu ya. Melawan status quo untuk membuat orang merasa bahwa status quo yang
klaim itu keliru gitu ya. Betul, betul. Dan tentunya dalam hal positif ya. Tapi itu sih kalau gue lihat ya. Itu yang memunculkan secara konseptual itu apa gitu yang jadi benang merah dan tujuan hidup. Ya banyak aktivitas-aktivitas gitu ya yang mungkin kelihatannya berbeda. Tapi kalau gue lihat sebenarnya di balik itu semua, kayaknya yang nyambungin ini semua itu keinginan gue untuk melawan status quo. Tapi aku setuju, itu Kevin banget. Karena aku dulu pernah ngomong ke tim Tokopedia bahwa kita ini generasi paling beruntung sepanjang masa. Karena cuma di generasi kita, semua orang punya kesempatan yang sama, against all the odds, challenging the status quo, itu di generasi-generasi orang tua kita. Nggak mungkin loh. Dan berisiko banget. Berisiko banget. Jadi sekarang ini bahkan platform yang kami berikan tadi ya, kembangkan tadi ya, tadi semua orang itu tiba-tiba punya peluang yang sama gitu. Dia bisa jadi siapapun, dia bisa langsung melawan korporasi besar, menantang korporasi besar gitu. Jadi against all the odds. Kalau dulu kan ya harus ngumpulin modal dulu segala macam. Dan itu Kevin banget tuh. Jadi semoga banyak terobosan-terobosan yang karena tidak berarti status quo itu selalu benar dan baik gitu kan. Teknologi itu merubah ya. Status quo yang dianggap orang baik, ternyata ada terobosan inovasi baru yang membuat status quo sebelumnya itu obsolete gitu. Dan artinya ketika itu terjadi, masyarakat itu lebih maju. Gitu, Vin. Oke. Sama William, kita ngobrol 1 jam lebih nih. Terakhir dengan tujuan hidup yang kemudian membuat kita, tujuan hidup membuat kita gigih ternyata. Dan kalau belum ketemu tujuan hidup, mungkin kita akan gonta-ganti dan nggak punya pegangan juga. Tapi nggak apa-apa. Memang semua orang harus melewati proses itu sih. Untuk dapat satu posisi yang kemudian dia harus berubah lagi. Ya William tadi kan punya 2 tahapan ya untuk mimpinya juga. Tujuan hidupnya berubah dan berganti. Dan nggak apa-apa, harus berubah dan berganti. Dan dalam banyak teori kebijaksanaan gitu, manusia kan di 3 fase kan. 0 sampai 25, 25 50, 50 75 atau 50 beyond gitu. 0 25 itu belajar, 25 50 tuh giving back ke masyarakat. Jadi itu kembali lagi ke diri ketika 50 dan dia menyatu dengan masyarakat lagi. Ya mungkin tahapan-tahapan itu yang tujuan hidupnya membuat kita punya gigi. Thank you, sukses buat Kevin dan William dan GoTo pasti. Thank you. Terima kasih Mas.